proyek gila, proyek bodoh dari Pemprov DKI Jakarta bikin sumur resapan di atas trotoar. Lantas air dari mana yang akan masuk ke dalam kalau trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumur resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Tiga tahun Ahok bangun 4 masjid, 5 tahun Anies sibuk pencitraan murahan. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Memang tepat sudah status Anies Baswedan yang dicap sebagai gubernur paling bodoh di dunia oleh Google. Kalau mau dibandingkan antara Ahok dan Anies ini, ibarat membandingkan bukan lagi langit dan bumi, namun kita membandingkan surga dan neraka. Karena memang perbedaan yang begitu drastis dipertontonkan oleh kedua tokoh ini. Mereka menjadi dua orang yang memberikan pemahaman kepada kita betapa radikalnya perbedaan itu sehingga membuat kita paham suasana surga dan neraka di kota Jakarta. Basuki Cahayapurnama menghadirkan surga di tengah-tengah kota Jakarta dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa dan juga pengelolaan dana yang jujur, jauh dari bau-bau amis korupsi. Sedangkan yang dikerjakan oleh Anies Baswedan adalah menghadirkan neraka bagi Jakarta dengan ketidakjelasan dan keraguan-raguan atas kebijakan, sehingga semua orang yang hidup di Jakarta menjadi mendadak ikutan tolol. Kalau kita melihat kedua kinerja orang ini, kita melihat bukan lagi langit dan bumi seperti yang saya katakan di awal. Mungkin bukan lagi sekedar surga dan neraka, tetapi lebih dalam lagi, yakni langitnya surga dan keraknya neraka. Karena apa yang dilakukan benar-benar sangat bertolak belakang satu sama lain. Saya lagi tidak ngomong agamanya Anies Baswedan maupun agamanya Ahok yang kita sudah tahu bersama-sama tentunya. Tapi yang saya katakan adalah bagaimana pemahaman agama yang mereka dapatkan dihidupi dan diejawantahkan di dalam kehidupan kepemimpinan dua orang ini. Yang satu menggunakan agama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena prinsip-prinsip agama yang Ahok dapatkan adalah sesuai dengan interpretasi yang benar. Sedangkan Anies Baswedan, kalian pikir saja sendiri, saya sih males ngomongin dia. Nanti banyak kaum sensitif yang mengatakan bahwa saya main-mainkan agama, padahal tidak. Kebebasan rakyat dalam melihat transparansi anggaran sangat menjadi nilai jual yang paling tinggi dari Basuki Cahayapurnama. Saat menjadi komisaris utama Pertamina pun, Bapak Ahok ini masih menjalankan prinsip-prinsip kebersihan, kejujuran seorang pemimpin yang mengelola dan menjadi orang yang mengatur jalannya birokrasi di perusahaan tersebut. Lalu yang paling utama adalah masalah orang beragama yang ingin melakukan ibadah. Ahok membangun masjid besar di daerah Cengkareng untuk ibadat karena memang jelas orang beribadah di masjid bukan di lapangan sepak bola. Selama 3 tahun menjabat, Ahok sudah bangun beberapa masjid di Jakarta. Sedangkan Anies sudah mau mangkat pun dia belum bangun satupun rumah ibadat. Benar-benar menjijikan bukan? Saya geli dengar itu. Sedangkan Anies Baswedan menggunakan politik identitas untuk mempermainkan rakyat melalui instrumen-instrumen agama dan itu sangatlah menyesatkan. Semoga dari hal ini kita paham bahwa kehadiran Basuki Cahayapurnama dan Anies memperlihatkan kita betapa hancurnya negara ini jika politik identitas dilakukan begitu menjijikan. Begitulah jijik-jijik. PKS dan Demokrat galau, apakah 2024 penentuannya? Ditulis oleh Jevan dari siwar.com. Partai Keadilan Sejahtera lagi galau akhir-akhir ini. Berita tentang penyelepan dana umat oleh petinggi ACT dan dikaitkannya dengan PKS membuat PKS semakin terkucilkan. Lalu cita-cita luhur PKS yaitu menjadikan Anies sebagai capres sepertinya sulit terwujud. Aturan Presidential Threshold 20% menjadi tembok yang menghalangi tujuan itu. Padahal kalau kita lihat kembali saat undang-undang itu dibuat, PKS justru termasuk partai yang menyetujui aturan itu. Jadi kenapa baru sekarang menggugat?
Apakah gugatan ke MK adalah untuk bisa memuluskan langkah itu? Silahkan komen. Saat ini hampir semua partai di parlemen dirangkul oleh Jokowi untuk masuk kabinet kecuali PKS dan tentunya Demokrat. Berbagai manuver politik sudah dilakukan oleh berbagai partai politik yang mempunyai suara, terkecuali PDIP yang masih wait and see. Tapi sikap PDIP wajar karena faktor pemegang suara terbanyak di parlemen dan pemenang pemilu membuat mereka bisa mengambil langkah akhir. Selain PKS, Demokrat, setali tiga uang, PDIP dan Golkar juga sudah jauh-jauh hari menolak bekerja sama. Maka jadilah PKS dan Demokrat berdua dalam kesendirian. Kalau kata orang, sama-sama jomblo. Dinamika politik memang terus berjalan dan masih ada waktu 1 tahun lebih hingga 2024, sehingga apapun masih bisa terjadi. Namun sepertinya sulit bagi PKS dan Demokrat untuk keluar dari jalan buntu ini. Bagaimana dengan Anies? Tentu AB semakin kicap. Jika melihat situasi politik saat ini, Anies tampaknya harus menyadari politik identitas yang menjadikannya gubernur justru menjadi blunder. Partai-partai politik tentu sudah menghitung dari jauh-jauh hari untuk ruginya jika nekat mengusung AB untuk menjadi presiden. Biaya kampanye pemilu itu besar. Selain itu, cara-cara AB untuk menarik simpati tidak mendongkrak rating surveinya di masyarakat. Malah, dalam beberapa jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai lembaga polling, popularitasnya kesalip oleh tokoh-tokoh lain. Demokrat dan PKS juga sama, mayoritas masyarakat masih trauma dengan duo kepemimpinan selama 2 periode SBY memerintah. Deretan kasus korupsi yang menerpa para petingginya sudah membuat partai-partai tersebut dicap jelek oleh masyarakat. Perolehan PKS di 2019 yang melonjak sebenarnya hanya karena faktor Prabowo yang adalah lawan Jokowi pada kontestasi itu. Jadi, ada berbagai macam faktor berbeda yang membuat PKS dan Demokrat ditinggalkan oleh pemiliknya, ya kecuali pendukung fanatik kedua partai ini. Maka 2024 adalah penentuannya, apakah PKS dan Demokrat akan punah atau survive? Nah, balik lagi dengan AB, apakah Anies dapat menemukan mobil yang mau memberinya tumpangan? Begitu kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi lebih dari itu. Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Keterlaluan. Helmi Felis bikin cuitan Pancagila. Ditulis oleh Syardi dari siword.com. Helmi Felis kembali membuat cuitan di akun Twitternya yang diduga memplesetkan Pancasila. Kali ini dia memang sudah keterlaluan meskipun kita tahu dia ini